Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam kebahagiaan dan diliputi sukacita atas nikmat-nikmat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang hermeneutika Al-Quran. Hermeneutika Al-Quran ini masuk dalam cabang ilmu Al-Quran dan tafsir yang seringkali memunculkan pro kontra di kalangan pengkaji Al-Quran. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap ilmu ini. Kelompok yang kontra menganggap bahwa hermeneutika itu berasal dari Barat. Sedangkan kelompok yang pro tentu memandang bahwa hermeneutika ini bisa digunakan di dalam kajian ilmu tafsir selama tidak keluar dari khazanah ilmu tafsir itu sendiri. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana posisi dari ilmu hermeneutika Al-Quran dalam kajian ilmu tafsir, yang kita mulai dengan pengertian hermeneutika, kemudian aktor yang berperan dalam hermeneutika, kata kunci dalam hermeneutika, visibilitas hermeneutika dengan tafsir Al-Quran, dan bagaimana kesimpulan dari pembahasan itu. Kita mulai dari apa sih hermeneutika itu? Karena tak kenal, maka kita kenalan. Yuk kita ketahui kulik lebih lanjut tentang hermeneutika. Secara etimologi, berasal dari kata hermeneuin yang diambil dari bahasa Latin, artinya to explain atau menjelaskan. Sedangkan secara terminologi, hermeneutika itu merupakan seni untuk memahami atau the art of understanding. Memahami apa? Tentu ranah hermeneutika ini sangat luas, tidak hanya memahami teks. Hermeneutika bisa digunakan dalam ceramah, kemudian dalam memahami bahasa tubuh, ekspresi, begitu juga untuk menafsirkan bahasa-bahasa yang tidak kita pahami. Nah, setelah kita tahu definisi dari ilmu hermeneutika, siapa saja aktor yang berperan dalam hermeneutika? Saya mulai dari contoh teks yang paling mudah, yaitu kucing makan tikus mati. Teks ini akan melibatkan paling tidak 3 aktor yang berperan. Yang pertama ada teks itu sendiri, yang kedua adalah pengarang atau pengucap atau penulis yang sudah menuliskan dari teks ini. Yang ketiga, pembaca, pendengar atau audiens yang mendengarkan, yang membaca dari teks yang ditulis oleh pengarang ini. Nah, dari teks kucing makan tikus mati, paling tidak akan memunculkan minimal 3 interpretasi yang berbeda. Interpretasi yang pertama, kucing makan tikus mati. Ada aktivitas kucing sedang makan bangkai tikus. Atau interpretasi yang kedua, bahwa ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama, kucing makan. Aktivitas yang kedua adalah tikus mati. Interpretasi yang ketiga, kucing makan tikus, kemudian kucingnya mati. Karena tikusnya sudah diracun, dimakan kucing, jadinya kucingnya ikut keracunan. Sampai ada 2 korban yang mati, tikus dan kucing. Mana dari 3 interpretasi ini yang dikehendaki oleh pengarang? Itulah kemudian peran dari ilmu hermeneutika untuk mengulik lebih lanjut keterkaitan teks, pengarang, dan pembaca, serta apa sih yang berada di balik dari teks dikehendaki oleh pengarang dan bisa dipahami oleh pembaca dari teks tersebut. Oke, dari sini ketika dimunculkan salah satu penanda atau sign dengan tanda koma, kucing makan tikus mati, akan meminimalisasi interpretasi yang tadi muncul berkembang dengan eh, tanpa tanda koma itu. Kucing makan tikus mati.
Akhirnya bisa dipahami bahwa yang sebenarnya dimaksud adalah aktivitas bahwa kucing makan bangkai tikus. Karena ini sudah melibatkan teks, kemudian ada pengarang atau penulis atau pengucap, dan juga ada pembaca yang terlibat di dalam aktivitas ilmu hermeneutika itu sendiri. Nah, setelah dari aktor yang berperan, kita beralih ke keyword atau kata kunci dalam hermeneutika. Kata kunci dalam hermeneutika yang utama pertama tadi teks. Teks itu secara definisi dari Joyce Gracia, Theory of Textuality, mendefinisikan bahwa teks merupakan seperangkat entitas yang digunakan sebagai tanda yang dipilih dan dimaksudkan oleh pengarang dalam konteks tertentu untuk menyampaikan makna spesifik kepada pembaca atau kepada audiens. Karena pasti di dalam sebuah teks itu memiliki maksud. Seseorang menyampaikan kalimat. Seorang penulis menuliskan kalimat tersebut dalam sebuah teks yang akan mengandung sesuatu yang dapat dipahami dalam kata kunci yang kedua, yaitu konteks. Dalam konteks tertentu. Lalu apa konteks itu? Konteks berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mengelilingi. Mengelilingi siapa? Dua aktor yang dimaksud. Aktor pengarang dan aktor pembaca. Pembaca punya konteks yang seringkali berbeda dengan pengarang. Maka perlu ditelusuri konteks dari pembaca itu bagaimana, konteks dari pengarang itu bagaimana, dan kemudian ditemukan benang merah dari dua konteks tersebut. Hermeneutika tidak berhenti pada konteks, melainkan terus berlanjut kepada kontekstualisasi. Yang mana kontekstualisasi ini adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran kekinian dari segala kondisi yang berkembang sehingga bisa menjawab pertanyaan bagaimana agar teks itu dapat selalu aplikatif dan bisa diproduksi maknanya aktif sampai kekinian, sampai masa sekarang. Karena teks itu kan seringkali hanya diam, statis. Yang bisa menghidupkan, mendialogkan teks itu ya manusianya, pembacanya, dengan cara melihat pada konteks pengarang, membaca segala yang berkaitan dengan teks tersebut. Tidak bisa kemudian hanya fokus pada salah satu saja. Maka tiga kata kunci hermeneutika, teks, konteks, dan kontekstualisasi ini harus dalam dialog atau relasi yang berkaitan, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Ketika kita tarik dalam kajian tafsir Al-Quran, bagaimana visibilitas hermeneutika dengan tafsir Al-Quran, kita bisa merujuk kepada surat At-Taubah ayat 29. Surat ini sering dipakai kelompok-kelompok tekstualis untuk menjustifikasi ayat ini sebagai ayat jihad, seruan untuk perang, seruan untuk jihad dan kehalalan darah dari non-muslim untuk dibunuh. Karena redaksi teksnya adalah qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Secara terjemah literal, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, membaca yang sekilas berhenti hanya pada teks, tidak dibaca keseluruhan teks, tidak melihat konteks ayat ini turun, apa maksudul ayat dari surat At-Taubah ayat 29 ini, akhirnya memunculkan penafsiran atau pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sehingga muncul aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak dikehendaki dari pemahaman terhadap Al-Quran itu. Nah, disinilah peran dari salah satu peran dari hermeneutika terhadap tafsir Al-Quran untuk bisa menjadi salah satu kaidah kekinian dalam memperkaya khazanah tafsir Al-Quran dan sebagai upaya untuk membaca problem kekinian dari umat Islam dengan ragam perspektif yang ada
ditarik ke dalam bagaimana upaya-upaya penyelesaiannya yang bisa dimasukkan terhadap kehidupan umat manusia saat ini. Sehingga kesimpulan dari pembahasan kita hari ini bahwa hermeneutika itu sebagai bagian dari keilmuan kontemporer merupakan mitra, partner, atau pelengkap ilmu tafsir, bukan bermaksud menentang, bukan kemudian berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa satu-satu ilmu hermeneutik berdiri sendiri, penafsiran ya hanya penafsiran saja, tapi keduanya ini bisa menjadi satu dengan yang lain saling melengkapi yang diperlukan dalam rangka memahami maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Agar tidak terjebak pada pemahaman Al-Quran yang terlalu tekstual atau akhirnya liberal. Pemahaman yang toleran, pemahaman yang moderat terhadap ayat-ayat Al-Quran diperlukan di tengah-tengah banyaknya problematika-problematika yang saat ini merasa paling benar atau kemudian intoleran, ekstremisme. Ini bisa menggunakan jalan tengah salah satunya dengan memahami Al-Quran dengan pendekatan ilmu hermeneutika Al-Quran dan mencoba untuk mengkaitkan perspektif-perspektif ilmu kekinian untuk membaca situasi zaman saat ini. Itu yang bisa kita sharingkan hari ini. Terima kasih atas antusiasme dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan terus bertumbuh menjadi manusia-manusia yang mau belajar. Jadikanlah lisan sebagai ijazah terakhir, karena belajar itu sepanjang hayat, bertumbuh dan berproseslah untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Salam sehat, salam semangat. Semoga bahagia dan sukses selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.